Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqna sulhan ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah ikhwan wa akhwat, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kajian rutin kita di kitab Sahih Bukhari, dan insyaallah kita memasuki Kitabul Iman, kitab yang kedua dari silsilah Sahih Bukhari. Bab yang pertama adalah bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Qala Allah Ta'ala yazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wa yazdada alladhina amanu imana wa qawluhu ayyukum zadatu hadhihi imana wa amma alladhina amanu fazadathum imana qawluhu jalla dhikruhu fakhshahum fazadahum imana qawluhu ta'ala wa man zadahum illa imana wa taslima والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحريص. قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. Qala Mu'adz ijlis bina nu'min sa'ah. Qala Ibnu Mas'ud al-yaqinul imanu kulluhu. Qala Ibnu Umar la yablughu al-'abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Qala Mujahidun syara'a lakum min ad-din awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Qala Ibnu Abbas syar'atan minhaja sabilan wa sunnatan. Pada jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yang ada di Kitabul Iman, yaitu tentang keimanan. Yang sebelumnya kita memulai Kitab Badi'ul Wahyi, kita permulaan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat pengertian dari al-iman sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan al-iman at-tasdiq, yaitu meyakini, at-tasdiq, wa syar'an tasdiqur rasul fi ma jaa'a bihi an rabbih, yaitu meyakini apa yang didatangkan, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya tasdiq dari kalimat saddaqa yusaddiqu, membenarkan. Itu kebalikan daripada mendustakan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepadanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dalam hatinya ada keimanan. Nah, pembenaran ini, orang yang membenarkan disebut dengan As-Siddiq. Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan cerita atau kisah yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keadaan sebaliknya, orang-orang Quraisy ketika dikabarkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Masjidil Haram
menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, mereka mengatakan hadza majnun, ini gila, ini orang gila, hadza kadzib, ini bohong. Tidak mempercayainya. Ini kalau kita lihat di zaman itu tidak semodern di zaman sekarang. Tidak secepat transportasinya di zaman sekarang. Maka wajar ketika orang-orang tersebut mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam hatinya tidak ada keimanan. Beda dengan Abu Bakar. Beliau temannya Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul. Jadi tahu bagaimana karakter Nabi Muhammad SAW, bagaimana perkataannya. Tidak pernah berkata-kata dusta. La yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya. Maka Abu Bakar sangat yakin sekali ketika Nabi SAW pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, saya yakin, kata Abu Bakar. Kalaupun dia mengatakan lebih daripada itu, kata Abu Bakar, saya yakin terus, saya akan meyakininya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanannya besar, keimanannya dalam. Beda dengan orang-orang Quraisy. Mereka mendustakan, menganggap Muhammad ini majnun, Muhammad ini kadzab, dia orang gila, pendusta, dan seterusnya. Dengan tujuan apa? Tidak mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mengukur keimanan kita para jamaah sekarang. Kalau naudzubillah seandainya kita berada di posisi tersebut, apakah kita menjadi Abu Bakar atau menjadi orang Quraisy? Alhamdulillah di zaman sekarang ini semua fasilitas tentang mempelajari Islam Allah mudahkan kepada kita semuanya. Jadi kalau dipakai dengan akal pikiran logika susah. Orang jalan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina jarak yang sangat jauh sekali. Dan mustahil ditempuh dalam satu malam. Ketika di hari atau di zaman tersebut tidak ada kereta cepat, tidak ada taksi, tidak ada pesawat. Orang bilang mustahil, gimana? Jalan paling menggunakan unta atau jalan kaki. Mereka mendustakan karena tidak ada keimanan dalam dirinya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengimani apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna al-iman. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan hal yashtaritu ma'a dzalika mazidun amrun min al-jihatin ibda'iha tasdiq bil lisan al-mu'abbar amma fil qalb itu tasdiq min af'alil qulub. Apakah pembenaran ini harus ada syarat yang lain atau cukup membenarkan dengan hati? Maka para ulama mengatakan bahwasanya keimanan itu harus ada 3. Ya. Budaya Islam keimanan itu harus ada 3, yaitu harus ada i'tiqad, al-amal, an-nutqu li-i'tiqad. Jadi al-iman maknanya adalah at-tasdiqu bil qalb, mengimani atau mempercayakan, membenarkan dengan hati. Jadi amalan hati yang diucapkan, hati yang diamalkan, yaitu dalam hatinya meyakini sebenar-benarnya keyakinan bahwasanya ini keimanan dalam hatinya dulu. Tidak ada keraguan, la raiba fihi. Yang kedua, an-nutqu, harus dilafalkan, diucapkan dengan lisannya. Jadi tidak sempurna atau tidak lengkap ketika keimanan hanya diyakini dalam hati, sedangkan lisannya tidak mau mengucapkan keimanan tersebut, tidak mau mengucapkan asyhadatain, 2 kalimat syahadat. Harus ada lafdz syahadatain. Kalaupun ada seorang kafir, seorang non-muslim, dia mengatakan atau dia punya keyakinan bahwa ini agama Islam, agama yang benar ini, agama yang diridhoi oleh Allah. Tapi cuman gitu aja pengakuan tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka itu bukan disebut keimanan. Sebagaimana perkataannya Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan apa? Agama Muhammad ini adalah agama yang terbaik bagi manusia. Dia meyakini dalam hatinya kalau bahwasanya apa yang diajarkan oleh keponakannya ini benar. Wahyu yang diturunkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kesombongannya, karena
perilaku atau pengaruh teman-teman buruknya, sampai akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik. Pernah Nabi SAW ketika Abu Thalib dalam keadaan sakit ingin wafat, Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah kalimatan uhajju bihalaka indallah, satu kalimat yang aku jadikan nanti hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau adalah seorang muslim. Nabi ingin itu aja, mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah. Makanya penting keimanan, ya. Maka para ustaz dan khatib ketika memulai ceramahnya dengan mukadimah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam. Hanya orang-orang yang Allah pilih. Kalau dunia, Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Tapi kalau keimanan Islam, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Ya. Agama ini, mempelajari agama, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah hendaki kebaikannya saja. Sebagaimana perkataan Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Allah akan pahamkan dia dalam agama, mengerti halal dan haram, mengerti bid'ah dan sunnah. Maka para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini keimanan. Jadi keimanan ketika masuk dalam hati harus diucapkan dengan lisan. Ya. Nutqu bisyahadatain. Maka Abu Thalib menyatakan kebenaran tentang Islam saja tidak cukup, harus dengan syahadatain. Tapi ternyata pengaruh teman buruknya Abu Jahal ketika itu ada di sampingnya mengatakan, "Atarghabu an millati abina Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada ajaran nenek moyang kita Abdul Muttalib?" Ya. Abu Jahal. Sampai akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Sangat disayangkan. Tapi itulah qadarullah. Itulah takdir Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kewajiban kita hanya berdakwah. Kewajiban kita hanya menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Selanjutnya orang menerima dakwahnya, orang mendapatkan hidayah atau tidak dengan apa yang kita dakwahkan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sudah selesai. Tidak boleh kita memaksa orang untuk ikut dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita sudah pelajari. Ya. Maka kewajiban kita adalah wa ma'alaika illal balagh. Kewajibanmu hanya menyampaikan. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam kitab ini, al-imanu qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Apa maksud dari qaulun wa amal? Ya. Maksudnya adalah bahwasanya qaul di sini an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini nutqu yang dimaksud dari iman tersebut, yaitu mengucapkan, ada pelafalan. Jadi bukan hanya di hati keimanan, harus diucapkan dengan lisan. Wal amal wa amal al-muradu bihi huwa a'ammu min amalil qalbi wal jawarih, yaitu lebih umum daripada amalan hati dan amalan anggota badan. Ya, yaitu i'tiqad wal ibadat, masuk dalamnya akidah dan ibadah. Maka keimanan yang benar itu harus ada keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan jawarih, anggota badan kita, dengan amalan-amalan amaliyah kita. Ya. Iman itu keyakinan. Amaliyah yang buktinya kalau kita beriman itu Islam. Ada syahadatain, ada salat, ada
puasa, zakat, dan naik haji. Dan ini semua adalah bentuk bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti. Jadi harus tunjukkan buktinya kalau benar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal omong doang. Ya. Jangan kita hanya beriman tapi tidak ada buktinya. Ahsiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka sudah beriman dan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi iman itu perlu pembuktian, perlu ujian, tes benar atau tidak beriman. Sampai orang-orang dahulu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah? Berat ujian yang mereka dapatkan untuk mendapatkan peringkat orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. I'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Inilah keimanan, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Adapun Murji'ah, yaitu kelompok yang sesat mengenai keimanan, mengatakan i'tiqadun wa nutqun faqat. Jadi iman itu hanya keyakinan dan ucapan saja. Ada orang mengatakan iman mah dalam hati, padahal ucapan tersebut salah. Iman itu dalam hati, dalam ucapan dan amaliyah, ini yang sempurna. Sedangkan kelompok Al-Karamiyah mengatakan nutqun faqat. Jadi iman hanya ucapan doang. Apa bedanya dengan orang-orang munafik? Orang munafik mereka mengucapkan dengan lisannya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya apa? Mengingkari. Hatinya kufur. Beramal cuma pura-pura doang. Itu orang-orang munafik. Makanya disebut dalam Al-Qur'an bagaimana keadaan mereka ketika sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik kalau diperintahkan untuk melaksanakan sholat, melakukan sholat, mereka melakukan dengan bermalas-malasan, ogah-ogahan. Kenapa? Dalam hatinya tidak ada keimanan. Kalau orang-orang mukmin, ya, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Orang-orang munafik ya santai, malas-malasan dalam beribadah. Kenapa? Tidak ada keyakinan dalam hati, tidak ada rasa pembenaran dalam hatinya kalau ibadah ini saya butuh loh. Tapi orang-orang munafik enggak. Mereka masuk Islam dengan tujuan apa? Melindungi diri mereka. Dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam. Ini orang-orang munafik. Ini yang disebutkan oleh Al-Karamiyah. Mengatakan bahwasanya iman cukup dengan ucapan. Yang berbedanya dengan iman orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika itu. Sedangkan Al-Mu'tazilah mengatakan al-amalu wa nutqu wal i'tiqad, yaitu amaliyah, ucapan dan akidah. Tapi bedanya Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu apa? Bahwasanya mereka menjadikan amalan sebagai syarat sahnya keimanan. Annahum ja'alul a'mal syartan fi sihhatihi. Mereka mengatakan bahwasanya amaliyah, amalan-amalan itu syarat dalam sahnya keimanan. Sedangkan salafus saleh atau ahlus sunnah wal jamaah mengatakan ja'aluha syaratan fi kamalihi, menjadikan bahwasanya amaliyah itu apa? Syarat bagi kesempurnaannya keimanan. Bukan syarat sahnya tidak keimanan. Adanya dua. Wa hadza kulluhu bin nadhar ila ma indallahi ta'ala. Ini semuanya melihat apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bahwasanya iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan amal. Amal itu bisa amal lisan dan amalul jawarih. Ya. Jadi amaliyah lisan atau amaliyah anggota badan kita itu keimanan. Dan yang kedua, di antara madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf, madhab salaf ila anna al-iman yazidu wa yanqus.
bahwasanya madhab salafus saleh mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi gak stagnan. Iman itu gak dalam satu level. Kadang dia bertambah tinggi, kadang dia berkurang, menyusut keimanannya sesuai dengan kondisi hatinya. Dan sebagian orang-orang mutakallimin mengatakan bahwasanya mengingkari iman itu bertambah dan berkurang. Berarti dalam hatinya ada keraguan. Ya. Padahal manusiawi ketika keimanan bertambah berarti ketaatannya sedang tinggi. Kalau keimanan sedang turun, berarti ketaatannya sedang berkurang ketika itu. Ya. Maka para salaf mengatakan, Bukhari mengatakan, laqitu aktsaru min alfi rajulin min ulama bil amsar. Kata Imam Bukhari, saya menemui lebih daripada 1.000 orang ulama. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu, dan aku tidak melihat dari seorang mereka pun 1.000 ulama ini yakhtalifu fi annal imana qaulun wa amal, berbeda pendapat ya bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, wa yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi para ulama yang ditemui oleh Imam Bukhari itu tidak ada perselisihan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang atau iman itu qaul wa amal. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan Abul Abbas Al-Assam akhbarana Rabi mengatakan sami'tu Syafi'i yaqul, mengatakan Imam Syafi'i mendengar Imam Syafi'i mengatakan al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Itu keimanan benar. Bertambah dan berkurang, tidak stagnan. Ya. Dan keimanan kita beda dengan keimanan para sahabat. Ya. Keimanan sahabat beda dengan keimanan kita. Ya. Ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa keimanan kita dengan keimanan para sahabat sama. Berbeda. Ya. Jadi beda keimanan orang yang bermaksiat dengan orang yang tidak bermaksiat. Ya. Maka disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, peduli kepada sesamanya. Ya. Ini keimanan apa maksudnya? Apakah sahnya keimanan atau sempurnanya keimanan? Maka ini yang membedakan Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi Mu'tazilah mengatakan keimanan itu ada 3 sama. I'tiqad, qaul dengan amal. Akidah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan jawarih anggota badan. Perbedaannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah sama mengatakan demikian dengan mengatakan apa? Istikmalul iman bil amal. Itu iman sempurnanya dengan mengamalkan, diamalkan. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya syarat sahnya iman itu harus dengan amalan. Tanpa amalan maka tidak sah iman seseorang. Maka hadis yang tadi artinya tidak ada dalam seseorang keimanan sampai dia mencintai orang lain. Padahal yang benar adalah apa? Imannya tidak sempurna, iman dalam hatinya kurang sempurna sampai seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa? Peduli kepada apa yang dihadapi oleh saudaranya. Ini yang dinamakan dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Para jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rawi juga mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yaitu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini keimanan. Ya. Kalau kita pelajari memang benar. Ibadah ketaatan yang kita kerjakan itu akan menambahkan nilai keimanan dalam diri kita, menambah tenang hati kita. Ya, ketika seseorang ibadah, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat 5 waktu, berzikir, dan beramal soleh sedekah, itu dalam hatinya terasa sekali adem, ada keimanan dalam hatinya, ada sesuatu yang tenang dalam hatinya, dan menandakan bahwasanya keimanan sedang naik, sedang tambah. Tapi kalau naudzubillah seseorang sedang bermaksiat, ya,
itu biasanya ada rasa gundah gulana, galau, ya, tidak tenang, menunjukkan keimanan sedang tidak baik-baik saja. Kalau naudzubillah perbuatan dosa itu terus dilakukan, dipaksakan, padahal hati kecilnya menolak, ya. Wal itsmu mahaka fi sadrika wa qaritan tali 'alaihi nas. Sedangkan perbuatan buruk atau dosa itu adalah apa? Sesuatu yang ada dalam hatimu, yang terbesit dalam hatimu, dan engkau benci ketika yang terbesit dalam hati ini diketahui oleh manusia. Itulah keburukan, itulah perbuatan dosa. Nah, ketika seseorang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, dan dia takut, dalam hatinya ada rasa takut, ketakutan, maka menandakan apa? Hatinya masih bersih, hatinya masih ada keimanan dalam dirinya. Tapi kalau naudzubillah seseorang biasa melakukan perbuatan dosa, ngambil hak orang lain, melihat yang diharamkan, mendengar yang diharamkan biasa aja, ya, maka menunjukkan apa? Hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditutup oleh noda hitam. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang beramal keburukan, bermaksiat, berbuat dosa, maka hatinya akan ditutup dengan satu titik noda hitam. Jika kedua, dua titik noda hitam, dan seterusnya sampai Allah tutup hatinya dari kebenaran. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Semuanya sama di matanya. Maka jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ini masalah keimanan karena berkait dengan masalah hati, ya. Ketika hati kita benar, hati kita ada cahaya keimanan dalam hati kita, maka menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi hamba-hamba yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah itu termasuk dari keimanan. Jadi cinta pada seorang itu bukan karena kepentingan, bukan karena hanya ingin hajatnya dipenuhi, tapi karena cinta kepada Allah. Dan membenci seorang pun bencinya karena Allah, ya. Dan kita usahakan ketika membenci seseorang, jangan benci pribadinya, bencilah perilakunya. Karena siapa tahu Allah Alam mungkin kedepannya dia lebih bertaubat daripada kita, amalannya lebih banyak daripada kita, dia lebih khosyah daripada kita. Maka kaidahnya ketika kita melihat seorang yang bermaksiat, kita benci maksiatnya, jangan benci pelakunya. Karena kita nggak tahu, mungkin di kesendiriannya dia berdoa, bermunajat, menangis kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, sedangkan kita tidak pernah demikian. Maka begitu selalu berhusnudzon kepada orang dengan tetap membenci perilakunya, agar ada perilaku amar ma'ruf nahi munkar di situ. Ini cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah maksudnya apa? Ketika kita mencintai seseorang atau mencintai pekerjaan atau apa, di situ ada nilai ibadahnya. Dan membenci sesuatu juga apa? Ada nilai kemaksiatannya. Jadi bukan personalnya, tapi apa? Sesuatu yang karena Allah dan tidak karena Allah. Itulah yang menunjukkan bahwasanya ada keimanan di dalam hatinya. Tapi kalau dekat jauh dengan seseorang karena ada kepentingan, itu bukan keimanan. Ada sebagian orang dekat sama si fulan karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan keuntungan duniawi dan seterusnya. Itu bukan fillah, tapi karena hartanya. Tapi kalau fillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Dia akan menasehati orang tersebut ketika dia melakukan perbuatan dosa. Tapi kalaupun dia tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, sudah dinasehati dan dia melenceng dari agama Allah, maka kita benci dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena personalnya kita benci, karena perbuatannya yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abi Umamah dan hadis Abi Dzar meriwayatkan afdhal a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Amalan yang paling utama, paling afdol adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa ma'na 'alillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, ya, dan benci karena Allah, memberi karena Allah, melarang karena Allah, tidak memberi karena Allah,
faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta pekerjaan ini karena ada ibadah di situ. Cinta karena Allah. Kita menjauhi pekerjaan ini karena apa? Ada murka Allah di situ. Kita memberi apa? Karena Allah senang memberi. Kita tidak memberi karena apa? Karena Allah tidak mau memberikan fasilitas kepada orang tersebut. Ya. Tetap semuanya kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita amalkan di dunia ini, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dunia ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya hanya duniawi, tujuannya hanya sesaat, maka itulah yang akan dia dapatkan di dunia ini. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami berikan. Tapi kalau dia menginginkan kehidupan akhirat, maka kami berikan akhirat dan dunianya. Ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji bahwasanya orang yang ingin dunia saja, kami berikan dunia. Tujuan hidupnya hanya untuk mengumpulkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dunia kepadanya. Tapi ketika seorang menginginkan kehidupan akhirat, ya, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya keridhaannya dan dunia ini. Dunia ini milik semua orang. Milik orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Sampai nyamuk pun orang-orang kafir Allah berikan rezeki, Allah berikan dunia. Ya. Kita orang-orang yang beriman pasti Allah lindungi dan berikan kita kemudahan. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-imanu yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Bahwasanya bertambah dengan perbuatan baik, dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hadisnya adalah dalilnya dalam surat Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka dengan keimanan yang lainnya. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan hidayah kepadanya. Wazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah menambahkan bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah petunjuk. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang diberikan petunjuk ditambahkan kepada mereka petunjuk, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaannya. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan Allah tambahkan bagi orang-orang yang beriman itu keimanan. Ayyukum zadatuhu hadhihi imana, siapa di antara kalian bertambah imannya? Alladzi fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana, adapun orang-orang yang beriman maka mereka bertambahlah keimanannya. Fakhshawhum fazadahum imana, takutlah kepada mereka, orang-orang kafir. Fazadahum imana, maka semakin bertambahlah keimanannya. Wa mazadahum illa imanan wa taslima, tidaklah menambah kepada mereka hanya keimanan dan rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu yang bertambah, pasti dia berkurang. Jadi iman enggak stagnan satu level. Ya. Jadi apa? Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Dan Umar bin Abdul Aziz khalifah Umayyah, Bani Umayyah. Kalau disebutkan Umar bin Abdul Aziz ini Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Khamis, yaitu dari Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Karena yang kita ketahui Khulafa Ar-Rasyidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah yang kelimanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Karena pada zaman beliau, Masya Allah, keadilan merata, ya. Terus kemaksiatan berkurang, kesejahteraan merata, Masya Allah. Sama seperti kakeknya, yaitu Umar bin Khattab. Kata Umar bin Abdul Aziz mengirim kepada Adi bin Adi, inna lil imani fara'id wa syara'i wa hududan wa sunanan. Sesungguhnya iman itu memiliki fara'id, yaitu kewajiban-kewajiban, wa syara'i dan syariat-syariat, wa hududan dan batasan-batasan, wa sunanan dan sunnah-sunnah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang menyempurnakannya, menyempurnakan kewajibannya, syariatnya, batasannya dan sunnah-sunnahnya,
faqad istakmalal iman, maka imannya telah sempurna. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang belum menyempurnakan tadi fardhu syariah, batasan dan sunah-sunahnya, lam yastakmil iman, maka imannya belum sempurna. Fa in aish, kalau saya masih hidup, fasa ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau saya masih hidup, saya akan jelaskan kepada kalian sampai kalian mengamalkannya. Wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kalaupun nanti saya mati, ya, maka saya sangat senang sekali bersahabat dengan kalian. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Umar bin Abdul Aziz mengenai keimanan. Ibrahim mengatakan walakin liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Ya, jadi keimanan itu butuh bukti. Bukannya Nabi Ibrahim tidak beriman, tidak percaya kepada kekuasaan Allah, tapi dia ingin melihat, ingin meyakinkan hatinya, ingin lebih mantap lagi hatinya. Liyatma'inna qalbi. Mu'adz mengatakan ijlis bina nu'minu sa'ah. Sini duduk dengan kami beriman sehari, beriman 1 jam sebentar. Qala Ibnu Mas'ud, al-imanu al-yaqinu al-imanu kullu. Keyakinan itu apa? Keimanan semuanya dalam hati. Ibnu Umar mengatakan la yablughul 'abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sadr. Tidak sampai seorang hamba mencapai hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan apa yang ada terbesit dalam hatinya keburukan. Ini ketakwaan. Qala Mujahidun syara'a lakum, Allah mensyariatkan, yaitu maknanya awsanaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mewasiatkan kepada kamu ya Muhammad itu satu agama yang benar, agama yang lurus, yaitu mewasiatkan kepada Muhammad dan mewasiatkan kepada Nabi Nuh. Dan berkata Ibnu Abbas, syir'atan wa minhaja. Syariah, sabilan wa sunnatan, jalan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini makna keimanan. Keimanan ada 3 makna. Yang pertama adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini makna keimanan. Yang kedua adalah iman itu kadang naik, kadang turun. Naik dengan melakukan perbuatan baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, salat, sedekah dan amal saleh yang lainnya. Ini akan menaikkan keimanan seseorang. Dan kita dituntut untuk terus memperbaharui keimanan, menaikkan keimanan kita. Makanya butuh cas keimanan, butuh di-upgrade keimanannya, butuh ditingkatkan lagi keimanannya. Kalau kita down, dalam keadaan terpuruk, maka apa? Lihatlah bagaimana keadaan orang-orang terdahulu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Kesabaran dalam diri kita bertambah terus. Ya. Karena keimanan itu naiknya dengan melakukan perbuatan kebaikan, dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika bermaksiat, maka itu akan menurunkan level keimanannya. Ya. Tidak disebut iman ketika seorang sedang berzina. Maksudnya apa? Apakah dia kafir ketika berzina? Atau apakah dia kafir ketika berdusta? Tidak. Maksudnya apa? Keimanannya tidak sempurna karena imannya sedang turun. Ketika seorang berbuat keburukan, berbuat zina, ketika sedang berkata-kata dusta, ya, nggak berarti nggak ada keimanan dalam dirinya. Imannya sedang turun. Maka yang tahu iman kita sedang turun adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara menaikkan keimanan, meningkatkan keimanan? Yaitu dengan apa? Datang ke majelis ilmu, dengan beribadah, datang ke masjid, sholat. Ya. Kalau kita tahu iman kita lemah, iman kita rendah, iman kita tipis, maka pertebal. Soalnya nanti akan menyesal kita kemudian hari di akhirat. Kenapa saya dulu tidak beribadah? Kenapa saya dulu tidak beramal soleh? Kenapa dulu saya tidak berinfak? Sedangkan yang diharapkan atau yang diinginkan orang-orang dalam neraka, na'udzubillah, adalah apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu agar aku bisa sedekah dan menjadi orang-orang soleh. Menyesal. Kenapa tidak memanfaatkan kesempatannya ketika di dunia untuk beriman
beramal soleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mari kita mengajak pada diri sendiri ini sebagai nasihat kepada diri pribadi, para jamaah sekalian. Mari kita senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mukhlis, dalam keadaan bertakwa, Allah bangunkan kita nanti kelak di alam barzakh, kita bisa menjawab semua pertanyaan yang dijawabkan oleh malaikat yang diwakilkan yang mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzakh tersebut. Allah a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.